Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله berkatilah umur kami ya Allah berkatilah rizki yang kau limpahkan kepada kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan baik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Ya Allah, jadikanlah kami dan zuriat kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-12 untuk mengupas surah Yusuf. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-12 dalam ayat dan hikmah dari surah Yusuf untuk kita bersama-sama mentadaburi surah yang mulia ini. Dan yang menjadi rujukan utama kita di dalam perkongsian ini adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Dan saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Sidang hadirin boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama di dalam perkongsian ini. Juga boleh digunakan sebagai bahan untuk mengulang kaji. Apa yang kita akan kupas dalam perkongsian kita di petang hari ini adalah ayat yang ke-35 sehingga ayat yang ke-36 dari surah Yusuf. Surah Yusuf seperti yang telah kita pelajari masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan surah ini boleh kita jumpai di dalam Mushaf Al-Quran pada susunan yang ke-12. Tema utama dari surah Yusuf adalah tiada kejayaan tanpa ujian. Itu pengajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah ini. Dan ini ayat-ayat yang insya Allah kita akan kupas. Ini ayat-ayat yang insya Allah kita akan pelajari dalam perkongsian kita di petang hari ini. Ayat 35 dan ayat 36. So, siapa di antara tuan-tuan dan puan-puan, siapa di antara sidang hadirin yang tak ada nota tafsir Ibnu Katsir, boleh gunakan mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya untuk kita tengok pada ayat-ayat yang kita pelajari, untuk kita tengok pada ayat-ayat yang tengah kita kupas ini. Jika ada apa-apa kemuskilan, apa-apa soalan, boleh tulis soalan di dalam ruangan komen atau boleh buka mikrofon dan terus tanya soalan yang berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas, berkaitan dengan apa yang tengah kita pelajari. 3 matlamat utama kita dari ayat-ayat ini adalah, yang pertama kita memahami perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Yang kedua, kita boleh memahami kupasan tafsiran Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita boleh mengambil ibrah, hikmah, pengajaran dari ayat-ayat tersebut dari tafsir Ibnu Katsir
pengajaran yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, pengajaran yang memantapkan keimanan kita kepada Allah, mempercantik penghambaan diri kita kepada Allah, dan memperindah akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama manusia. Kita tengok pada ayat pertama, yaitu ayat yang ke-35 dari surah Yusuf, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjudunnahu hatta hin. Thumma, kemudian, bada, timbul fikiran lahum bagi mereka, min ba'di ma, selepas, setelah, ra'awul ayat, mereka melihat tanda-tanda, mereka melihat bukti-bukti. Yang dimaksud adalah bukti kebenaran Yusuf. Selepas mereka melihat bukti-bukti kebenaran Yusuf, mereka tetap bersepakat untuk memenjarakan Yusuf. Layas jununnahu hatta hin. Mereka bersepakat untuk memenjarakan Yusuf buat satu tempoh masa tertentu. Kita tengok pada perkataan-perkataan di sini. Perkataan summa bermaksud kemudian. Artinya selepas perkara yang telah kita kupas dalam pertemuan yang lepas, di mana Imra'atul Aziz, istri kepada Al-Aziz, istri kepada penguasa Mesir, pada ketika itu menjemput sahabat-sahabatnya, menjemput kawan-kawannya untuk satu hidangan, dan kemudian dia memperlihatkan kepada mereka, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya, bagaimana rupa Nabi Yusuf yang menyebabkan mereka terpukau dengan keindahan rupa Nabi Yusuf yang mereka lihat, sampai-sampai mereka mengatakan ini bukan manusia. Sampai-sampai mereka mengatakan ma hadza basyara. Ia bukan manusia, ia adalah malaikat. Bahkan tanpa sadar, pisau yang sepatutnya mereka gunakan untuk memotong makanan yang dihidangkan kepada mereka, terpotong tangan mereka sendiri. Selepas kes tersebut terjadi, selepas perkara tersebut terjadi dan tersebar berita tersebut di dalam masyarakat Mesir, maka para penguasa untuk menutup perkara ini, untuk menyelamatkan orang-orang yang penting bagi mereka, untuk menyelamatkan marwah ahli keluarga mereka, mereka bersepakat untuk memenjarakan Yusuf. Yusuf yang tak bersalah mesti menjadi mangsa, akan terkorban karena ada pihak-pihak yang berkuasa di luar sana mahu menyelamatkan nama baik istri-istri mereka. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita pada ayat yang kita akan kupas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada permulaan ayat dengan perkataan thumma yang bermaksud kemudian, diikuti dengan perkataan bada. Perkataan bada bermaksud zahara, nampak, timbul, muncul, bada. Bada di sini digunakan untuk maksud tiba-tiba ada fikiran baharu bagi mereka. Mereka ada satu ide baru. Mereka ada satu gagasan baharu. Mereka ada satu fikiran baharu selepas mereka menyaksikan masyarakat Mesir mula membicarakan tentang perkara ini, membicarakan tentang istri Al-Aziz. Sekarang ditambah lagi dengan istri-istri kepada golongan orang-orang yang ternama di Mesir pada ketika itu. Maka mereka untuk menyelamatkan ahli keluarga mereka, golongan orang-orang yang ternama ini, mereka perlu mencari mangsa, mereka perlu mencari orang yang dijadikan kambing hitam, dan mereka memilih Yusuf untuk perkara ini. Tsumma bada lahum, kemudian timbul fikiran bagi mereka, lahum, bagi mereka, mim ba'di ma, selepas Ro'awul ayat, mereka melihat tanda-tanda, bukti-bukti kebenaran Yusuf. Sejak awal mereka tak menjumpai sedikit pun ada
kesalahan, ada kesilafan pada Yusuf. Yusuf tidak melakukan apapun perkara yang salah. Yusuf tidak melakukan apapun perkara yang tidak betul. Tapi macam mana? Nama istri-istri mereka sudah tercalar, sudah tercemar di dalam masyarakat Mesir, maka mereka perlu cari seseorang untuk diburukkan. Dan mereka jadikan Yusuf sebagai kambing hitam bagi mereka. Selepas mereka melihat bukti-bukti kebenaran Yusuf, layas jununnahu. Mereka benar-benar bersepakat untuk memenjarakannya. Hatta hin, sampai tempoh masa tertentu. Sampai orang lupa tentang kes ini, sampai nama-nama orang-orang tokoh-tokoh ternama tersebut sudah tidak lagi menjadi bahan pembicaraan masyarakat Mesir pada ketika itu. Mereka terpaksa, tak tahu dengan berat hati ke dengan tidak ada hati, mereka memenjarakan Yusuf. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan selepas apa yang mereka lihat, selepas apa yang mereka saksikan, mereka tahu Yusuf tidak bersalah. Mereka tahu Yusuf benar. Mereka tahu Yusuf suci dari apa yang mereka sangkakan, dari apa yang mereka tuduhkan. Allah menceritakan selepas apa yang mereka lihat, mereka memandang ada satu kemaslahatan, ada satu kepentingan bagi mereka untuk menyelamatkan nama istri-istri mereka, untuk memenjarakan Yusuf untuk satu tempoh tertentu. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, dan hal itu berlaku meskipun mereka mengetahui kesuciannya, Nabi Yusuf tak buat apapun perkara yang buruk, dan mereka telah melihat bukti nyata yang menunjukkan kebenarannya. Kebenaran Yusuf dalam memelihara marwah, kehormatan, serta kebersihan dirinya dari semua perkara yang dituduhkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyimpulkan seolah-olah mereka, wallahu a'lam, memenjarakan Yusuf semata-mata karena kisah tersebut telah tersebar luas. Mereka tidak mahu nama orang-orang yang menjadi kerabat kepada orang-orang yang berkepentingan ini, orang-orang yang berkuasa ini tercalar, tercemar, diburukkan di dalam masyarakat, memenjarakan Yusuf semata-mata karena kisah mereka telah tersebar. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran keliru kepada masyarakat, seolah-olah Yusuf yang menggoda wanita tersebut, dan mereka memenjarakan Yusuf ke atas sebab itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hukum hakam dunia, inilah undang-undang dunia yang terkadang orang yang tak bersalah, orang yang tak berdosa, terpaksa menanggung kesan dan akibat kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki authority, orang-orang yang memiliki jawatan, orang-orang yang ada kepentingan. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara hanya untuk membersihkan nama golongan orang-orang yang ternama tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menceritakan tentang Yusuf tak mahu keluar dari dalam penjara, melainkan selepas nama dia dibersihkan. Artinya bagi Yusuf, hidup dalam penjara lebih seronok, lebih baik, lebih dia sukai, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, dibandingkan dengan apa yang mereka tuduhkan, dibandingkan dengan apa yang mereka seru, dibandingkan dengan apa yang mereka ajak Yusuf untuk melakukannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, oleh kerana itu, apabila Raja yang Agung memanggil Yusuf, pada akhir tempoh masa yang dia di dalam penjara, Yusuf menolak untuk keluar dari dalam penjara, sehinggalah namanya dibersihkan dari apa yang dituduhkan berkaitan dengan pengkhianatan tersebut. Yusuf tahu dirinya tak bersalah, tapi dalam pandangan masyarakat, semua menganggap atau kebanyakan mereka menganggap bahwa Yusuf masuk ke dalam penjara kerana dia betul-betul bersalah. Maka sebelum
Yusuf keluar, Yusuf mahu agar kes tersebut dibincangkan kembali. Akan dibuka kembali kes tersebut, dibincangkan kembali, dibuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yusuf menolak untuk keluar dari dalam penjara di akhir kisah nanti, sebelum namanya dibersihkan dari pada apa yang dituduhkan berkaitan dengan pengkhianatan itu, yang apabila perkara tersebut telah disahkan bahwa Yusuf bersih, Yusuf tidak bersalah, barulah baginda keluar dalam keadaan kehormatan baginda, dalam keadaan marwah dan harga dirinya bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala timpahkan selawat dan salam ke atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-36, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, wa dan dakhala masuk, ma'ahu bersama dengan Yusuf. Masuk bersama dengan Yusuf. Yusuf masuk penjara, dan bersama dengan Yusuf masuk penjara juga dua orang. Dakhala ma'ahu as-sijna, penjara, fatayan, dua orang pemuda. Seakan-akan pihak mahkamah ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi adalah murni kesilapan Yusuf. Buktinya, bukan dia sahaja yang masuk penjara, ada orang lain pun yang melakukan kesalahan yang lain masuk penjara juga. Artinya penjara adalah tempat untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Yusuf, mereka anggap telah melakukan kesalahan, dan dua orang pemuda tersebut pun telah melakukan kesalahan, maka mereka semua sekali masuk ke dalam penjara. Yang pada hakikatnya, semua orang tersebut boleh jadi tiada satu pun di antara mereka yang bersalah. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara untuk menjaga, untuk memelihara nama baik dari tokoh-tokoh terkemuka di Mesir pada ketika itu. Dan dua orang pemuda ini juga dimasukkan ke dalam penjara hanya untuk memastikan bahwa masyarakat menganggap bahwa persidangan tadi, bahwa kes ini adalah satu perkara yang betul. Buktinya, pada ketika itu yang masuk penjara bukan Yusuf seorang diri, tapi ada penjenayah yang lain, ada orang-orang jahat yang lain yang masuk ke dalam penjara dalam tempoh masa yang sama. Dan Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan, Qatadah, salah seorang tokoh ulama tabi'in, beliau berkata, salah seorang dari mereka merupakan pembawa minuman raja. Salah seorang dari pemuda yang masuk penjara tersebut adalah orang yang bekerja sebagai pembawa minuman bagi raja. Manakala seorang lagi adalah pembuat roti ataupun tukang masak. Dua orang yang kemungkinan besar tak ada apapun kesalahan yang mereka lakukan. Mereka dimasukkan ke dalam penjara hanya untuk mempertontonkan, memperlihatkan kepada masyarakat luas, kepada masyarakat di luar sana, bahwa persidangan ini adalah perkara yang betul. Bahwa Yusuf masuk penjara sebab dia telah melakukan kejahatan yang nyata. Demikian juga dua orang ini akan masuk penjara. Artinya, seandainya pada masa itu yang masuk penjara hanya Yusuf, boleh jadi akan ada orang yang menyangka bahwa ini hanya satu sandiwara, ini hanya satu drama. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena mahu melindungi orang-orang ataupun tokoh-tokoh ternama pada ketika itu. Maka dicarilah dua orang agar masuk penjara bersama dengan Yusuf, sehingga beritanya sekarang fokus orang bukan saja tertuju kepada Yusuf, tapi juga mula terpecah. Perbincangan mereka dah mula kabur. Ada yang cakap tentang Yusuf, ada yang cakap tentang pembuat minuman ini, ada yang berbicara tentang tukang masak ini, sehingga perkara tersebut tidak terfokuskan kepada Yusuf. Itu yang mereka inginkan. As-Suddi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa sebab utama raja memenjarakan mereka berdua, dua pemuda ini, karena baginda konon mensyaki bahwa mereka
berdua telah bersepakat untuk meletakkan racun ke dalam makanan dan minumannya. Mana buktinya? Mana yang buktinya raja terminum racun? Tak ada. Mana buktinya yang raja pingsan sebab minum racun? Tak ada. Tapi hanya untuk menutup kes Yusuf agar tidak terlalu nama dia naik ke puncak, naik ke atas, agar ada nama-nama lain pada ketika itu yang menyebabkan fokus masyarakat tidak tertuju kepada satu nama, maka masuklah dua orang ini ke dalam penjara. Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara bersama dengan dua orang pemuda itu. Bagaimana keadaan Nabi Yusuf di dalam penjara? Adakah dia akan menghabiskan masanya dengan bersedih? Adakah dia hanya menghabiskan masanya dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Yusuf adalah seorang nabi. Seorang nabi memiliki tugas untuk menjadi contoh. Seorang nabi memiliki tugas untuk berdakwah. Maka penjara yang sempit, penjara yang hanya di dalamnya orang-orang yang sebahagian besar dari mereka adalah orang-orang yang benar-benar jahat. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang teraniaya, terzalimi, terpaksa masuk ke dalam penjara karena kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nabi Yusuf di dalam penjara bukan duduk diam berzikir, bukan sahaja berdoa kepada Allah, bukan saja melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menceritakan kepada kita bahwa Nabi Yusuf alaihi salam di dalam penjara dikenal sebagai orang yang bersifat pemurah, orang yang amanah, orang yang benar dalam kata-kata, orang yang memiliki budi pekerti yang mulia, banyak beribadah, serta mahir dalam mentakwil mimpi. Perbuatan baik yang dilakukan oleh baginda alaihi salam membuat para penghuni penjara yang lain seronok untuk duduk bersama dengannya, untuk mendengarkan nasihat-nasihat darinya, untuk mendengarkan tentang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Nabi Yusuf pun di dalam penjara sering berbuat baik kepada para penghuni penjara yang lain, menziarahi yang sakit, serta menunaikan hak-hak mereka. Dan apabila kedua pemuda tadi duduk bersama dengan Yusuf, mereka pun rasa serasi dengan Yusuf dan sangat menyayangi baginda. Itu yang dikatakan, itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian mereka berdua telah bermimpi. Dua orang yang tadi masuk penjara sekali bersama dengan Yusuf, mereka telah bermimpi dan mereka menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Yusuf. Pembahasan tentang mimpi secara terperinci akan dikupas di dalam ayat-ayat selepasnya. Tapi Imam Ibnu Katsir ketika mula mengupas bahagian permulaan, bahagian di mana kedua orang tadi menceritakan apa yang mereka lihat dalam mimpinya, yaitu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Qala ahaduhuma, salah seorang dari kedua sahabat Yusuf tadi, salah seorang dari kedua pemuda tersebut berkata, qala ahaduhuma. Qala bermaksud berkata, ahaduhuma, salah seorang dari keduanya, dari kedua orang sahabat Yusuf tadi, dari dua orang pemuda yang masuk penjara bersama-sama dengan Nabi Yusuf. Yang satu mengatakan, ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Arani. Arani. Aku melihat diriku sendiri. Artinya aku bermimpi, yang dalam mimpi tersebut, aku melihat diriku sendiri, a'siru khamra, tengah memerah anggur. Memerah anggur, perkataan a'sir bermaksud memerah. Perkataan khamra bermaksud khamar, dan khamar, minuman keras, arak, dulu lazimnya dibuat daripada anggur. Maka perkataan anggur di dalam ayat ini digunakan perkataan khamar. Bukankah khamar adalah minuman yang diharamkan? Iya.
Khamr adalah minuman yang diharamkan bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi pada masa dahulu, pada masa Nabi Yusuf, pada masa sebelum Nabi Yusuf, bukan syariat yang kita mengikutinya. Kita tunduk pada syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggur adalah buah yang halal. Anggur adalah buah yang halal. Tapi ketika dia telah diproses menjadi arak, maka ia menjadi haram. Asal dia halal, ketika dia telah diproses menjadi arak bagi kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia menjadi haram. Jika anggur tersebut dengan sengaja diproses untuk membuat arak, maka perbuatan proses tadi juga haram. Artinya ketika seseorang menanam anggur untuk tujuan menjualnya pada kilang arak, maka perbuatan tersebut sudah haram karena dia telah menyediakan sesuatu untuk perkara yang haram. Dan ketika dia menjualnya kepada kilang pembuat arak, itu pun sudah dikira sebagai menjual sesuatu perkara yang haram, meskipun kita tahu tadi anggur adalah buah yang halal. Artinya, perbuatan untuk membuat arak dalam syariat kita adalah perbuatan yang diharamkan, tapi kita tengah menceritakan perkara ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun sebelum masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada syariat di mana berbeza syariatnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam surah Yusuf kita akan jumpai banyak perkara yang berkaitan dengan hukum hakam yang kita tahu berbeza dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat berbeza. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji umat manusia dengan mengutus rasul-rasul yang kebanyakan dari mereka membawa syariat yang berbeza satu dengan yang lain. Kembali kepada ayat ini, qala ahaduhuma, berkata salah satu dari keduanya, salah seorang dari dua pemuda tadi, salah seorang dari dua sahabat Yusuf, inni arani a'sir khamra. Sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat diriku sendiri tengah memerah khamar, tengah memerah anggur untuk membuat arak, tengah memerah anggur untuk membuat khamar. Artinya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, pembawa minuman bermimpi bahwa dia memerah arak, yang bermaksud memerah buah anggur untuk membuat arak. Ikrimah pula menceritakan bahwa pemuda itu secara terperinci menceritakan mimpinya dengan terperinci bahwa sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku seolah-olah aku menanam sebatang pokok anggur. Lalu pokok anggur tersebut tumbuh dan mengeluarkan tangkai buah. Kemudian aku mengambilnya, memerahnya, lalu aku memberikan minum kepada raja. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menceritakan, manakala pemuda yang seorang lagi, yaitu tukang masak pula, dia berkata, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di penghujung ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala al-akhar, dan berkata seorang lagi, yang tadi seorang yang dulu pekerjaannya adalah menghidangkan minuman bagi raja, kemudian yang satu adalah tukang masak dia. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti di atas kepalaku. Ta'kulut tayru minhu, di mana burung-burung memakan darinya. Nabbi'na bita'wilih, beritakanlah kepada kami tentang takwilnya, tentang tafsirannya, tentang tafsir mimpi tersebut. Di dalam ayat ini ada perkataan nabi yang bermaksud beritakanlah.
Dan na bermaksud kami. Nabbi'na, beritakanlah kami. Beritakanlah kepada kami. Perkataan nabbi adalah perkataan yang berasal dari perkataan naba yang bermaksud berita. Dan perkataan naba juga perkataan yang menjadi akar perkataan dari perkataan nabi. Maka perkataan nabi adalah perkataan yang berasal dari perkataan naba yang bermaksud orang yang mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu. Wahyu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala selalunya turunkan kepada nabi melalui malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk perkara tersebut. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya saya dan kawan saya ini, sesungguhnya saya dan sahabat saya ini, naraka, melihatmu, memandangmu, wahai Yusuf, minal muhsinin, termasuk di antara orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini mimpi yang diceritakan, mimpi yang disebutkan oleh dua orang sahabat Nabi Yusuf, dua orang pemuda yang dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf. Kenapa memilih pemuda? Sebab pemuda bagi mereka mudah untuk diburukkan. Sedangkan orang yang dah dewasa, dah banyak pengikut, dah banyak sahabat, maka mereka lebih mudah untuk melindungi diri mereka. Maka sebagai kambing hitam dicarikan dua orang pemuda ini untuk diberikan kepada mereka hukuman penjara bersama dengan Nabi Yusuf, sehingga masyarakat seolah-olah menganggap bahwa ini adalah murni satu kes yang betul. Buktinya bukan satu orang yang masuk dalam penjara, tapi 3 orang. Berkaitan dengan mimpi yang kita sebutkan tadi, ada 2 pandangan di antara para ulama. Adakah mereka pemuda ini betul-betul bermimpi atau mereka hanya nak menguji Nabi Yusuf? Imam Ibnu Katsir mengatakan, pendapat yang masyhur di antara majoriti ulama, artinya kebanyakan ulama berpandangan bahwa kedua-dua pemuda ini benar-benar bermimpi. Dan Nabi Yusuf benar-benar mentakwilkan mimpi mereka. Artinya itu pandangan kebanyakan ulama. Tapi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa ada yang berpandangan bahwa mereka ini berdua tak bermimpi. Mereka berdua hanya berpura-pura bermimpi. Artinya mereka berdua seakan-akan menipu Nabi Yusuf hanya untuk mengetahui betulkah dia pandai untuk mentafsirkan mimpi. Pandangan tersebut diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, kedua-dua sahabat penjara Yusuf itu sebenarnya tidak bermimpi apapun. Sebaliknya mereka hanya berpura-pura untuk menguji Yusuf. Ini pandangan yang berbeza dengan majoriti ulama tadi yang mengatakan bahwa mereka berdua benar-benar bermimpi. Dan pandangan yang mengatakan bahwa mereka berdua benar-benar bermimpi, ini yang lebih selari dengan ayat-ayat Al-Quran yang tengah kita kupas. Sebab Yusuf alaihissalam memang di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah untuk mentafsirkan mimpi. Sedangkan mentafsirkan mimpi yang tipu, mimpi yang dusta, bukan perkara yang bukan perkara yang patut untuk menjadi mukjizat bagi seorang nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang tadi kita kupas, dari apa yang tadi kita pelajari, kita boleh simpulkan 3 pengajaran penting. Yang pertama, fitnah dan salah sangka boleh menyebabkan kezaliman. Maka setiap maklumat yang tersebar perlu kita siasat terlebih dahulu sebelum kita mempercayainya. Banyak berita-berita di luar sana tentang apapun, dan terkadang kerana berita tersebut disebarkan terlalu ramai, orang yang menyebarkan berita tersebut terlalu banyak, orang yang menyebarkan berita tersebut, sehingga seakan-akan kita menganggap bahwa benda tersebut adalah betul, benda tersebut adalah benar. Padahal boleh jadi semua
hanya menggambarkan kepada kita tentang satu sudut pandang, satu narasi dari orang yang ingin menyebarkan berita tersebut. Bagaimana jika di dalam berita tersebut ternyata kita menzalimi seseorang, kita menganiaya seseorang, orang yang asalnya tidak bersalah, hanya karena narasi itu yang disebarkan oleh mereka, sehingga kita mudah terbawa dengan perkara tersebut. Maka berkaitan dengan isu ini, perkara-perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang memburukkan orang lain, yang memburukkan rumah tangga seseorang, jangan kita sebarkan dan jangan mudah untuk percaya dengan gosip-gosip yang tersebar. Pengajaran yang kedua, bukan semua orang mampu menerima kebenaran pada awalnya, tapi Allah akan menampakkannya pada waktu yang Dia kehendaki. Pada masa di mana kisah Nabi Yusuf tengah kita pelajari pada masa sekarang nih, pada ayat-ayat ini, Yusuf tengah berada dalam keadaan yang buruk. Artinya, dalam pandangan sebahagian besar masyarakat Mesir, dia adalah seorang penjenayah seksual. Itu yang tersebar di dalam masyarakat Mesir, sebab dia dipenjara sebab menggoda istri kepada penguasa Mesir. Itu yang tersebar di dalam masyarakat Mesir pada ketika itu. Dan kebenaran bahwa Yusuf bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut bukan mudah untuk diterima oleh orang, terlebih lagi pihak yang memiliki kepentingan, pihak yang berkuasa pada ketika itu berusaha untuk menyebarkan satu narasi, berusaha untuk menyebarkan satu sudut pandang yang memburukkan Nabi Yusuf. Tapi Allah Subhanahu wa taala mesti akan menzahirkan kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala mesti akan memberikan pertolongan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada orang-orang yang beriman. Pengajaran yang ketiga, akhlak yang baik yang diperlihatkan oleh Nabi Yusuf menjadi kekuatan dalam berdakwah. Kekuatan dalam berdakwah bukan saja pada kepandaian untuk bertutur. Kekuatan dalam berdakwah, ia dimulakan dengan akhlak yang mulia. Kekuatan dalam berdakwah dimulakan dengan kejujuran. Kemuliaan dalam berdakwah dimulakan dengan budi pekerti yang luhur. Dan itu yang diperlihatkan dan itu yang ada pada Nabi Yusuf yang disaksikan oleh semua orang yang berada di penjara pada ketika itu. Semua yang di penjara, yang sebagian dari mereka adalah penjenayah, orang-orang yang jahat, justru mereka inilah yang tahu akan kebenaran dan kebaikan Yusuf. Sedangkan orang-orang di luar sana yang mereka tidak berada dalam keadaan dimasukkan ke dalam penjara, justru mereka lah yang berpandangan bahwa Yusuf adalah seorang penjenayah seksual. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulakan seruan dakwah, Rasulullah telah mendapatkan satu gelar di dalam masyarakat sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja berjaya dalam berdakwah karena kepandaiannya dalam bertutur, bukan saja berjaya dalam berdakwah karena boleh memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, tapi Rasulullah telah membina nama baik dengan memperindah akhlak, dengan memuliakan budi pekerti di dalam masyarakat. Dan itu yang sepatutnya ada pada diri kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam, ini perkongsian kita di petang hari ini. Semoga dari ayat-ayat yang kita kupas, dari perkongsian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkaitan dengan tafsir ayat-ayat tersebut, ada ilmu, ada kebaikan, ada manfaat yang kita dapatkan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu 'ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakillah khairan Puan. Terima kasih. Yes.